Saudara, mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon Engkau menguasai hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berbicara kepada kami masing-masing ya Tuhan, pribadi demi pribadi, sehingga kami mengalami Engkau lagi dan kami diubahkan lagi lewat firman-Mu. Kiranya Engkau berkarya Tuhan di tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, pagi ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 134. Mazmur 134. Saudara, bagian ini saya juga tampilkan di layar. Saudara bisa melihat di layar di depan atau tetap membuka dan melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan membaca bagi setiap kita dan saya akan membaca dari Alkitab versi TB2. Mazmur 134. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita akan sama-sama belajar dan merenungkan dari Mazmur Ziarah. Saudara, kalau saudara tidak ingat, Mazmur Ziarah adalah kumpulan Mazmur dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Saudara, kita sudah bersama-sama merenungkan bagian Mazmur ini dari awal Oktober lalu, maka sudah hampir 6 bulan kita bersama melihat, merenungkan dari Mazmur Ziarah. Saudara, sebelum kita melihat dari Mazmur 134, saya ingin sedikit merecap gambaran besar dari Mazmur Ziarah ini. Saudara, kumpulan Mazmur dari Mazmur 120 sampai 134 disebut sebagai Mazmur Ziarah, karena Mazmur-Mazmur ini dinyanyikan oleh orang-orang Israel di dalam perjalanan ziarah mereka untuk beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Saudara, maka setiap kali ada hari raya di Yerusalem seperti misalnya Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun. Saudara, orang-orang Israel dari berbagai tempat mereka akan datang ke Bait Allah untuk beribadah. Dan kemungkinan besar Mazmur Ziarah ini adalah kumpulan lagu yang dinyanyikan oleh orang Israel. Mereka dari berbagai tempat, mereka datang ke Bait Allah, dan ini adalah playlist lagu yang terus mengiring mereka di dalam perjalanan ke Yerusalem itu. Saudara, bagi setiap kita hari ini, kumpulan Mazmur Ziarah ini bisa kita renungkan sebagai kumpulan Mazmur yang juga menggambarkan, yang merefleksikan perjalanan iman setiap kita sebagai orang percaya. Saudara, sebagaimana orang Israel berjalan ke Yerusalem, setiap kita masing-masing juga sedang ada di dalam perjalanan ziarah kita. Kita sedang ada di dalam perjalanan menuju kota kudus Allah, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru nanti. Saudara, kehidupan kita seperti sebuah perjalanan. Semakin hari kita semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus. Dan kumpulan Mazmur ini juga seperti kumpulan playlist lagu yang menggambarkan, merefleksikan perjalanan iman kita. Saudara, kalau saudara ingat, Mazmur Ziarah ini dimulai dengan Mazmur 120. Mazmur 120 menggambarkan ketidakpuasan pemazmur ketika dia melihat dunia berdosa yang dia tinggali. Dan ini juga yang seharusnya menggambarkan keadaan setiap kita. Saudara, pemazmur maka kemudian dia bergerak di dalam perjalanan ziarahnya ke Yerusalem untuk beribadah dan menyembah Allah. Dan ini juga yang seharusnya menggambarkan ketidakpuasan kita ketika kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Setiap kita tidak puas ketika kita melihat dunia yang kita tinggali. Maka kita merindukan kehidupan yang penuh bersama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Di mana di hari itu tidak akan ada lagi dosa. Maka kita memulai perjalanan kita di dalam Mazmur 120 ini. Saudara, kemudian di sepanjang Mazmur 121 sampai 133, kita melihat ada gambaran berbagai dinamika yang mungkin kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita yang juga adalah perjalanan ziarah. Saudara, beberapa di antaranya misalnya tentang kepercayaan kepada Tuhan sebagai pemelihara dan penjaga kita. Kerinduan kita kepada rumah Tuhan. Penyertaan Allah kepada kita di dalam penderitaan yang kita alami.
perjalanan ketaatan yang kita lakukan di dalam perjalanan itu, hingga kehidupan di dalam komunitas orang percaya yang baru kita renungkan minggu lalu. Saudara, semua ini menggambarkan berbagai dinamika yang mewarnai perjalanan kita sebagai orang percaya. Dan saudara, lewat semua mazmur ini kita belajar bahwa perjalanan kehidupan kekristenan kita adalah perjalanan yang berpengharapan sekalipun tidak mulus. Saudara, perjalanan kita memanglah tidak selalu mulus, tidak selalu menyenangkan. Seringkali ada berbagai rintangan yang kita alami. Tetapi kita terus berpengharapan karena ada Tuhan yang terus menyertai. Kita terus berpengharapan karena kita tahu ujungnya adalah Yerusalem yang baru itu. Kehidupan bersama Allah sepenuhnya di sorga. Dan sambil kita berjalan ke sana, kita terus berjalan mengalami pengudusan. Semakin hari kita semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Saudara, hari ini kita sampai di bagian terakhir dari mazmur ini. Dan saudara, tentu ini bukan berarti setelah mazmur ini kita renungkan, perjalanan kekristenan kita berakhir sampai di sini. Bukan saudara ya. Justru kita mau terus merenungkan berbagai tema yang sudah kita lihat, yang sudah kita temukan di dalam kumpulan Mazmur Ziarah ini sebagai tema-tema yang juga terus menggema di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan semua itu makin menolong kita berjalan di dalam perjalanan ziarah kita masing-masing. Saudara, hari ini kita melihat dari Mazmur 134. Saudara, Mazmur 134 adalah Mazmur yang terpendek yang kedua yang ada di dalam kitab Mazmur. Mazmur yang paling pendek yang pertama adalah Mazmur 117, hanya ada 2 ayat, sementara Mazmur 134 ini ada 3 ayat. Nah saudara, meskipun Mazmur ini adalah salah satu Mazmur yang terpendek, tetapi James Montgomery Boyce menyebutkan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat powerful. Dan kalau kita melihat secara sekilas, maka kita akan menemukan bahwa tema utama dari Mazmur ini adalah pujian dan penyembahan kepada Allah. Pujian dan penyembahan kepada Allah. Saudara, John Goldingay, seorang penafsir Alkitab, menyebutkan seperti ini. Ke-14 Mazmur sebelumnya, yaitu Mazmur Ziarah dari Mazmur 120 sampai 133 memberikan alasan untuk pujian dan penyembahan yang seharusnya kita berikan kepada Allah. Saudara, di Mazmur-Mazmur sebelumnya sekali lagi kita menemukan berbagai tema yang menggambarkan dinamika perjalanan kehidupan kita. Dan di sana kita melihat Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu menghibur, Allah yang selalu menguatkan, bahkan Allah yang mengubahkan setiap kita. Dan semua itu menjadi alasan untuk kita menutup Mazmur Ziarah ini dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Dan itulah yang menjadi tema besar dari Mazmur ini. Saudara, tetapi hari ini saya mengajak setiap kita untuk melihat kekayaan dari Mazmur 134 ini dengan lebih detail. Dan kita akan merenungkannya juga dengan lebih dalam. Saudara, saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Pertama, kita akan melihat dan merenungkan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu nanti di bagian kedua, kita akan melihat dan merenungkan dari ayat yang ketiga. Saudara, mari kita melihat satu demi satu. Saudara, di ayat pertama dan kedua dikatakan seperti ini. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Saudara, waktu kita melihat kedua ayat ini, saya pikir ada beberapa hal yang kita bisa lihat, kita bisa renungkan, dan kita bisa tanyakan pada ayat ini. Yang pertama, saudara, siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam? Saudara, siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan ini? Saudara, mengerti bagian ini akan menolong kita untuk memahami Mazmur ini dengan lebih baik. Saudara, hamba Tuhan yang dimaksud, yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, berbicara tentang para imam dan juga orang-orang Lewi. Saudara, ini bukan berbicara tentang orang-orang Israel secara umum saja, tetapi ini tentang para imam dan orang-orang Lewi. Maka pertanyaan berikutnya adalah, pada konteks spesifik seperti apa bagian ini dinyanyikan?
Saudara, James Montgomery Boyce menyebutkan bahwa kemungkinan besar orang Israel menyanyikan bagian ini ketika mereka sudah sampai di Yerusalem, mereka sudah menyelesaikan ibadah di sana, dan kemudian mereka berjalan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing. Saudara, ketika mereka sudah beribadah, mereka kemudian pulang, mereka menyanyikan pujian ini dan mereka seperti berkata kepada para imam dan juga orang Lewi, "Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam." Saudara, para imam dan khususnya keturunan Lewi memang adalah keturunan yang ditunjuk secara khusus untuk melayani di rumah Tuhan. Saudara, mereka dipilih bukan karena mereka lebih baik, tetapi karena anugerah Tuhan bagi mereka. Dan keunikan mereka adalah mereka tidak punya tanah pusaka seperti yang dimiliki oleh suku Israel yang lain. Maka Tuhan sendirilah yang menjadi milik pusaka mereka. Saudara, maka mereka tinggal tersebar di berbagai kota Israel, tetapi mereka secara bergiliran datang untuk melayani di rumah Tuhan. Bahkan pada waktu malam, seperti yang disebutkan di dalam bagian Mazmur tadi. Saudara, maka akan selalu ada orang Lewi yang berjaga, yang melayani di rumah Tuhan. Dan untuk itulah orang-orang Israel yang pulang berkata kepada mereka, "Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam." Saudara, pertanyaan berikutnya, kenapa mereka harus menyanyikan ini? Tanpa mereka menyanyikan ini, akan tetap ada orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Saudara, mereka menyanyikannya karena mereka tahu sekarang mereka sudah tidak bisa lagi beribadah di bait Allah sampai perjalanan ziarah mereka berikutnya. Maka setelah meninggalkan Yerusalem, mereka dikuatkan karena penyembahan kepada Tuhan tetap berlangsung di bait Allah melalui para imam sampai mereka nanti datang kembali dan mereka melakukannya bagi diri mereka sendiri. Saudara, maka mereka tidak perlu cemas. Sekalipun fisik mereka sudah tidak ada lagi di bait Allah, tetapi mereka tahu para imam, orang Lewi itu akan menjadi perwakilan mereka yang terus menaikkan pujian, penyembahan kepada Allah di dalam bait Allah itu. Dan itulah pujian mereka. "Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam." Saudara, hari ini kita tidak lagi menggunakan konsep imam dan orang Lewi seperti di zaman Israel. Ada orang-orang kadang berpikir kalau pastors itu sama seperti imam di dalam perjanjian lama. Saudara, maka kadang-kadang orang berpikir apa-apa yang rohani, yang spiritual itu harus hamba Tuhan, harus pastor saja. Saudara, tetapi saya kira saudara yang sudah lama beribadah di Grace Life CC Peak, saudara tahu bahwa cara berpikir seperti itu tidak tepat. Saudara, sebaliknya, alih-alih kita berharap pada imam dari keturunan Lewi, hari ini kita punya imam besar agung yang jauh lebih besar daripada imam dari keturunan Lewi. Ibrani pasal 4 ayat 14 berkata seperti ini. "Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita." Dan di dalam Ibrani 7 ayat 27 dikatakan, "Iya, Yesus itu tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri." Sudah, hari ini kita punya imam besar agung yang jauh lebih besar daripada imam dari keturunan Lewi. Dan dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah imam besar agung yang bukan mempersembahkan korban binatang, tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri satu kali untuk selamanya. Sehingga setiap kita yang percaya, kita beroleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Nah, saudara, efek dari pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus bukan hanya memberikan kita pengampunan dosa, keselamatan yang kekal, tetapi juga membuat kita punya status yang disebut para teolog sebagai priesthood of all believers. Atau kita menyebutnya juga sebagai keimamatan
semua orang percaya. Saudara, apa artinya? Artinya, sekarang bukan hanya kita tidak menggunakan konsep imam di dalam perjanjian lama, tetapi setiap kita adalah imam. Setiap kita adalah apa yang disebut Petrus sebagai imamat yang rajani. Saudara, maka kalau dulu orang Israel harus bergantung kepada para imam, orang Lewi untuk melanjutkan ibadah mereka ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, maka setiap kita sekarang, kita tidak memerlukan itu lagi. Kenapa? Karena setiap kita adalah imam. Kita tidak lagi membutuhkan perwakilan manusia lain untuk datang kepada Allah, untuk menyembah Dia, dan kita bisa melakukan itu sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara ingat, di momen waktu Yesus disalibkan ada satu peristiwa yang sangat penting yang terjadi di sana. Saudara, peristiwa itu adalah tabir bait suci yang terkoyak. Saudara, tabir bait suci adalah tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruangan yang lain. Dan ruang Maha Kudus ini melambangkan kekudusan Tuhan, di mana hanya imam besar yang bisa masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Saudara, maka waktu tabir ini terkoyak, saudara, ini menunjukkan bahwa sekarang setiap kita yang percaya, kita bisa punya akses langsung kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, untuk memberikan pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Saudara, sayangnya hari ini mungkin tidak banyak orang yang benar-benar mengerti apa artinya hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Saudara, hari ini mungkin ada orang-orang yang berpikir pujian dan penyembahan hanya dilakukan di gedung gereja, di ruang ibadah. Banyak orang juga berpikir pujian dan penyembahan itu hanya berkaitan dengan perasaan emosional yang menggebu-gebu ketika berkaitan dengan Tuhan. Saudara, tentu tidak sepenuhnya salah, tetapi ketika kita berpikir hanya dengan konsep seperti itu, saudara, maka waktu kita tidak di gereja, kita tidak ada di ruang ibadah, kita seperti tidak merasakan Tuhan, maka kita tidak hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan itu kenapa hari ini banyak orang punya hidup yang terbagi-bagi. Hidup kudus di gereja di hari Minggu, tetapi hidup sesukanya di hari-hari yang lain. Saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup di dalam pujian dan penyembahan yang benar kepada Allah? Saudara, di ayat 1 dan 2 tadi kita menemukan 2 kali pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Saudara, kedua kata ini menunjukkan panggilan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan dalam seluruh Mazmur Ziarah kita sudah melihat begitu banyak alasan kenapa Tuhan adalah Allah yang layak dipuji. Saudara, maka pemazmur dan orang-orang Israel memuji Tuhan karena mereka sudah terlebih dahulu menerima sangat banyak berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan dengan itu semua mereka tidak berhenti hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, Eugene Peterson melihat bagian ini dan mengatakan seperti ini. Orang-orang yang belajar bagaimana rasanya menerima berkat, orang-orang yang menempuh jalan iman dan mengalami jalan kasih karunia dalam berbagai medan kehidupan, akhirnya akan menjadi mahir dalam memberikan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, maka pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah saudara sudah belajar melihat dan mengalami setiap berkat dari Tuhan? Saudara, atau kita sudah sangat take it for granted dengan semua hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Saudara, saya teringat dengan perkataan seorang pendeta yang mengatakan bahwa sebagai orang berdosa, kita perlu kaget setiap kali kita menerima berkat dan kebaikan Tuhan, sekecil apapun itu. Sebaliknya, seharusnya kita tidak kaget ketika ada hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, seharusnya kita kaget setiap kali kita bisa bangun pagi.
Kita seharusnya kaget karena ternyata Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita, orang-orang berdosa, untuk bisa bangun dari tidur kita. Kita seharusnya kaget ketika setiap pagi kita masih bisa menghirup udara segar. Kita seharusnya kaget karena kita ternyata belum mati, padahal kita terus-menerus berdosa kepada Tuhan. Dan perkataan ini cukup menggema buat saya pribadi. Dan ini membuat saya lebih belajar menghargai setiap berkat dari Tuhan, bahkan yang terkecil sekalipun. Dan saya berdoa supaya hal yang sama juga setiap kita alami. Sehingga ketika kita sudah mengerti betapa berlimpahnya berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita bisa senantiasa hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara, tadi saya mengatakan tentang belajar menghargai berkat Tuhan bahkan yang terkecil sekalipun. Saudara, sebetulnya berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita bukanlah berkat yang kecil. Karena berkat yang terbesar sudah Dia berikan kepada kita. Ketika 2000 tahun yang lalu Anak Allah datang ke dalam dunia, memulai misi besar penyelamatan Allah, memporak-porandakan kuasa setan dan dosa, hingga Dia naik ke atas kayu salib dan Dia membereskan masalah terbesar yang tidak pernah mungkin bisa kita tanggung dan bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, masalah terbesar kita diselesaikan bukan oleh kita, tetapi oleh Allah. Maka saya kira tak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah di sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya di dalam ibadah, bukan hanya di dalam gereja saja. Dan saudara, ketika berita Injil kasih karunia itu merembesi ke dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita akan senantiasa hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Kita tahu bahwa seluruh hidup kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang sangat mahal. Dan kita tahu kita sudah menerima berkat yang terbesar yang tidak mungkin diambil dari kita. Maka kita juga rindu menyerahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita rindu bukan hanya di gereja, bukan hanya di ruang ibadah, tetapi setiap inci kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi dengan penyembahan kepada Allah. Saudara, ini bisa kita renungkan dari bagian pertama dari ayat 1 dan ayat 2. Saudara, selanjutnya mari kita melihat bagian yang kedua, kita melihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berbunyi seperti ini. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Saudara, kalimat di dalam ayat 3 ini menggemakan berkat yang biasanya disampaikan oleh para imam kepada orang-orang Israel. Dan kemungkinan besar ini juga memang merujuk kepada berkat yang disampaikan oleh Harun di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan dari bagian ini. Yang pertama, saudara, saya kira berkat ini juga adalah berkat yang mengingatkan kita pada berkat yang juga disampaikan oleh pastor setiap kali setelah kita menaikkan doksologi, segala kemuliaan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan setiap kali pastors memohon berkat Tuhan bagi setiap kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa itu elemen ibadah yang biasa saja. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa itu elemen ibadah yang penting, tetapi kita tidak benar-benar mengerti maknanya. Saudara, berkat dari Allah sangat penting bagi kita. Kenapa? Saudara, di dalam ibadah kita datang menyembah Tuhan. Dan kita diingatkan tentang berita Injil. Kita dikuatkan, kita diingatkan untuk berjuang hidup kudus. Kita diingatkan untuk hidup senantiasa di dalam penyembahan kepada Allah. Kita diingatkan untuk punya kehidupan yang terus mematikan dosa, yang terus berbeda dari dunia. Dan di akhir ibadah, setiap kita diutus kembali ke dalam dunia kita masing-masing. Dan untuk menghadapi semua itu, untuk senantiasa hidup di dalam kehidupan kekristenan yang radikal seperti itu, kita butuh berkat Allah bagi setiap kita. Dan saudara, berkat itu tentu bukan hanya berkat fisik yang kita terima, tetapi itu berbicara tentang kehadiran, tentang pimpinan, tentang penguatan, tentang penghiburan yang senantiasa Tuhan berikan
bagi setiap kita. Setiap kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dunia dan dosa sangat mungkin terus menarik kita untuk meninggalkan Tuhan. Dan di tengah semua itu, berkat dari Allah yang kita terima, yang akan senantiasa memampukan kita untuk hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Saudara, lalu di dalam ayat 3 ini kita juga melihat bahwa ucapan berkat ini diucapkan dengan sangat personal. Saudara, karena kata engkau yang digunakan di dalam bagian ini bentuknya singular, bukan plural. Artinya setiap kita masing-masing, satu demi satu. Kita adalah orang-orang yang menerima berkat Allah dan itu yang akan memampukan kita hidup di dalam penyembahan. Saudara, maka Allah mengingat setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah tidak hanya memberkati kita di dalam komunitas, tetapi Allah memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan saudara, kalau kita lihat, pemazmur juga mengatakan bahwa yang akan memberkati adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, artinya pemazmur mau menunjukkan, mau mengingatkan, mau meyakinkan kita bahwa berkat itu diberikan oleh Tuhan semesta alam, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar itu. Saudara, maka sekali lagi, berkat dari Allah yang maha besar inilah yang akan memampukan setiap kita untuk terus hidup di dalam penyembahan. Saudara, maka di akhir ini, mari kita melanjutkan perjalanan ziarah kekristenan kita masing-masing. Mari kita melanjutkan perjalanan kita menuju Yerusalem yang baru, kota kudus Allah. Dan di dalam perjalanan ziarah itu, kita terus dibentuk semakin serupa dengan Dia. Di dalam perjalanan ziarah itu, kita senantiasa berjuang di dalam hidup yang penuh dengan pujian, yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari masing-masing kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan melihat ke dalam isi hatimu. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Nyatakan responsmu setelah engkau mendengar firman disampaikan kepada engkau. Saudara, mari kita merenungkan 2 reflection questions ini. Saudara, yang pertama, apakah ada aspek di dalam hidupmu di mana engkau tidak hidup di dalam penyembahan? Adakah area di dalam hidupmu di mana engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan sentuh yang ini. Jangan kacaukan yang ini. Turuti aku di dalam area yang ini. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, bagaimana berkat dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, menguatkan engkau di dalam perjalanan ziarahmu.
Saudara, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Dan Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan kita. Saudara, apakah kita percaya berkat Tuhan itu, pimpinannya, kekuatan darinya, penghiburannya, semua itu akan memampukan kita menghidupi perjalanan kita. Masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami sama-sama sebagai satu gereja di Grace Life Sisipik ini. Kami sama-sama berjalan, kami sama-sama merenungkan dari Mazmur Ziarah ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat Engkau yang selalu hadir di dalam perjalanan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus menguatkan kami. Tuhan, perjalanan kami panjang dan mungkin masih panjang. Mungkin juga penuh dengan pergumulan. Mungkin tidak selalu mulus. Tetapi kami percaya berkat dari Engkau yang akan terus memampukan kami menghidupinya. Terus hidup menyembah Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.